Baik, selamat siang anak-anak 10B dan 10C. Ibu Stefani ada di pojok kiri atas yang bulat-bulat ini ya. Walaupun Ibu tidak ada, tapi Ibu harap pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan penjelasan video ya. Kenapa Ibu tetap memakai video? Karena materi ini gampang, tidak seperti konsep mol, rumus empiris, rumus molekul yang cukup kompleks ya. Kita akan menjelaskannya dari sudut pandang persen ya, persentase matematika. Jadi ini udah kalian dapatkan dari dulu, jadi secara logika ini gampang ya. Ibu akan mulai penjelasannya. Berarti ini adalah bagian bagian C itu stoikiometri senyawa ya. Sekarang kita akan ke bagian D. Nah, ini bagian D ya. Konsentrasi larutan. Ya, konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan yang udah kalian pelajari itu udah ada ya, yaitu molaritas. Ingat, molaritas itu sama dengan mol per volume. Ya, untuk menempatkan berapa larutan dengan molaritas tertentu, kalian bisa melarutkan suatu padatan. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kita larutkan bukan padatan, Bu, dalam bentuk cairan? Nah, kita bisa buat di sini gitu ya. Kita akan belajar berbagai macam konsentrasi. Yang pertama, ternyata konsentrasi itu bisa dicari dengan suatu persen massa. Yaitu persen massa itu sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Ya, persen massa itu sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Biasanya simbol persen massa ini M per M. Jadi kita ingin melihat ya, ada suatu larutan ya, berapa banyak padatan yang dimasukkan ke dalam larutan tersebut, berapa persen ya. Bisa dinyatakan juga konsentrasinya dalam bentuk persentase ya. Nah, sekarang yang kedua adalah persen volume ya. Biasanya persen volume ini simbolnya adalah volume per volume ya. Persen volume ini kita ingin tahu berapa sih volume zat terlarut di dalam volume larutan ya. Bayangkan perbedaannya apa sih, Bu? Kalau persen massa nih yang kita larutkan misalkan gula ya. Gula itu kan padatan ke dalam larutan. Nah, ini pakai persen massa. Tapi kalau persen volume lebih cocoknya pakai apa ya, Bu ya? Kalian tahu cuka bakso ya, yang suka ada di bakso Mang Ari. Nah, itu biasanya ini cuka ceritanya ya. Tetesan cuka gitu ya. Nah, kalau cuka itu biasanya konsentrasinya lebih tepatnya persen volume. Karena apa? Wujudnya cair cuka itu. Kalau gula wujudnya padatan. Ya, sampai sini dulu. Ya, Bu, silakan dicatat. Kalau lagi pengen dicatat silakan di pause. Ya, jadi ada operatornya di sini ya. Siapa operatornya? Kalau mau dicatat di pause dulu. Nah, kalau sudah beres mencatat, pause-nya di play kembali, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Sebanyak 12,5 gram gula dicampur dengan 50 gram air. Berapakah kadar gula dalam campuran tersebut? Ya. Nah, gimana nih caranya? Kita lihat. Berarti persen massa gulanya adalah massa gula ya per massa larutan. Itu apa sih? Larutan itu semuanya, berarti gula plus air. Jadi massa seluruhnya gitu ya, dikali 100%. Masih ketebelan gitu ya. Nah, massa gulanya berapa tuh? 12,5 per 50 tambah 12,5 berapa tuh? 62,5 ya, dikali
100%. Nah, silakan kalian cari ini berapa kira-kira presentasenya. Seperti itu. Jadi massa larutan itu diperhatikan massa seluruh zat yang ada di dalam larutan tersebut. Ya. Silahkan contoh soalnya dikerjakan. Nah, kalau yang volume gimana, Bu? Nah, yang volume gini. Berapa mili salah. Yang ini. Kadar oksigen dalam udara adalah 20%. Berapakah volume udara yang mengandung 5 liter oksigen? Ya. Nah, kita lihat ini. Apa sih yang ada di sini? Ya, kadar oksigen dalam udara adalah 20%. Ini tuh adalah persen volumenya. Persen V per V-nya. Berapakah volume udara yang mengandung 5 liter oksigen? Kalian bayangkan, udara itu udah campuran ya, campuran oksigen, nitrogen, dan lain-lainnya. Berarti volume udara di sini adalah volume larutannya. Ya, si oksigen ini, volume yang ini adalah volume terlarut. Ya, nah kita lanjutkan kalau begitu. Bagaimana nih cara mencarinya? 20% persen volumenya ya. Sama dengan volume terlarutnya 5 liter. Per volume larutan tuh campuran seluruhnya. Ya, seluruhnya tuh berarti volume udaranya ya. Volume udara dikali 100%. Nah, lanjutin sama kalian. Ini berapa berarti volume udaranya ya? Pakai matematika biasa. Ya, jadi kalau kita lihat dari rumus ini, massa larutan dan volume larutan adalah seluruh campurannya. Ya, terlarut itu adalah yang dilarutkan. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ya, kalau ada pertanyaan dicatat, nanti di pertemuan selanjutnya bisa bertanya ke Ibu. Jangan lupa kalau misalkan ada yang belum beres, di pause dulu ya. Tolong ada operatornya yang piket ya. Nah, sekarang Ibu akan ke topik selanjutnya, yaitu ke pengenceran. Nah, ini topik yang terakhir dari bab kelas 10, pengenceran. Nah, kalian terbayang waktu belajar konsep mol, kalau mau membuat larutan itu saya masih mengajarkannya dari padatan. Ya, bagaimana kalau mau membuat larutan dari larutan yang lebih pekat. Ya, jadi kalau kayak yang cuka bakso yang kalian makan tuh di Mas Ari, ada yang suka pakai cuka, itu larutannya sudah lebih encer, yaitu 15%. Kalau misalkan kita jual tuh ya, kalau misalkan dijual ke toko-toko yang dijual di toko-toko kimia gitu ya, larutan asam cuka itu masih 96%. Nggak mungkin kan kalian minum yang 96% itu harus diencerkan, jadi bisa dimakan sama kalian. Proses pengencerannya seperti apa? Seperti yang di rumus di depan yang kalian ini. M1V1 sama dengan M2V2 ya. Satunya itu adalah M1 itu adalah konsentrasi molaritas larutan yang pekat, volume ke-1 adalah volume larutan yang pekat ya. Konsentrasi yang kedua adalah konsentrasi larutan yang diinginkan atau diencerkan, dan volume kedua adalah volume larutan encer yang diinginkan. Nah, biasanya nih volume kedua ini adalah volume yang pertama yang pekat ditambah dengan air. Karena biasanya kalau diencerkan kita tambah air kan ya. Nah, itu volume kedua. Volume larutan encer yang diinginkan itu adalah volume pertama ditambah air. Nah, kita langsung lihat di contoh soalnya ya.
Kalau belum mencatat, silakan di pause dulu. Kalau belum sempat kecatat ya, tolong ada operatornya. Nah, kita lihat contoh soal yang di depan ini. Berapa mili larutan HCl 4 molar yang diperlukan untuk membuat 200 mili larutan HCl 2 molar. Nah, kita lihat di sini. 4 molar ini lebih besar konsentrasinya, berarti yang pekat. Ya. Berapa mili larutan HCl yang diperlukan? Berarti yang ditanya adalah volume yang pertama. Diketahuinya adalah konsentrasi yang pekat yang pertama 4M. Ya, untuk membuat 200 mili larutan asam klorida 2 molar, dia langsung dikasih tahu tuh volume yang larutan encernya berapa. Terus ada larutan HCl 2 molar. Lihat 2 molar itu lebih encer ya, berarti itu adalah konsentrasi kedua. Kalian tinggal masukkan ke rumus ini. M1 V1 sama dengan M2 V2. Sekali lagi, yang keadaan pertama itu adalah keadaan pekat, keadaan kedua adalah keadaan encer, ya. Konsentrasi pertama itu 4 molar yang pekatnya. Yang ditanya volume yang pertama. Konsentrasi kedua itu yang encer, yang ditanya volume kedua yang sudah encernya sudah diketahui 200 mili. Berarti yang dibutuhkan volume pertama untuk membentuk 2 molar 200 mili adalah 100 mili ya. Seperti itu. Kalau ditanya volume air yang dibutuhkan untuk proses pengenceran berapa kira-kira? Volume air yang dibutuhkan yaitu tinggal dikurangi volume yang encer dengan volume yang pekat. Berarti volume air yang dibutuhkan juga sama 100 mili. Hati-hati, kadang di soal keluarnya yang volume air yang dibutuhkan. Ya, sampai sini dulu. Kalau sudah beres mencatat, silahkan ada PR di topik di bawah video ini. Ya, yaitu PR-nya adalah latihan berbagai macam konsep mol dan stoikiometri senyawa. Sekian, terima kasih.